Selamat datang di Nusa Spirit. Mugi panjenengan selalu diberikan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Amin. Assalamualaikum. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Amin. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan mengenal tanda-tanda di rumah Anda ada pusaka gaib. Sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi Anda semua untuk subscribe video ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Langsung kita mulai. Pernahkah Anda mengalami kejadian aneh di dalam rumah? Seperti sering mengalami mimpi yang berulang atau melihat sebuah kilatan cahaya yang terjadi pada malam hari. Kemungkinan hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah Anda terdapat benda pusaka yang didiami oleh sesosok khodam tertentu dan tertanam di area sudut-sudut ruangan rumah. Konon, jika sebuah rumah terdapat pusaka gaib, akan diperlihatkan fenomena-fenomena ganjil kepada pemilik rumah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi keberadaan mereka yang telah bersemayam sejak lama di wilayah tersebut. Meskipun sulit untuk dapat dilihat secara kasat mata, kehadiran penghuni gaib ini dapat dirasakan dan menimbulkan berbagai kejadian di dalam rumah. Dalam video ini, Nusa Spirit akan mengungkap beberapa tanda-tanda rumah dihuni oleh pusaka gaib. Simak video ini sampai akhir agar Anda tidak gagal paham. Kita mulai dengan tanda pertama yaitu sering bermunculan suara aneh. Pernahkah Anda mendengar suara yang tiba-tiba muncul di bagian sudut rumah yang tidak terlihat sosoknya? Suara-suara ini bisa bervariasi, mulai dari bisikan lembut, langkah derap kaki, hingga suara benda jatuh yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Dalam dunia spiritual, suara tersebut adalah bentuk energi positif maupun negatif dari keberadaan khodam dari penunggu pusaka, dan kejadian itu sering terdengar di saat malam hari, ketika suasana lebih tenang dan sepi. Jadi, jika Anda mendengar suara-suara seperti ini, cobalah untuk tetap tenang dan dengarkan dengan baik di mana letak posisinya suara tersebut muncul. Penting untuk diingat bahwa tidak semua suara aneh berarti ada sesuatu yang menakutkan. Ada kalanya suara tersebut adalah bentuk dari perwujudan khodam pusaka yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Maka dari itu, jangan ragu untuk mengingat kapan dan di mana Anda mendengar suara tersebut. Hal ini bisa membantu Anda untuk mengidentifikasi pola atau bahkan asal suaranya. Apakah itu terjadi di satu ruangan khusus, ataukah di seluruh rumah? Ini bisa menjadi petunjuk penting dalam memahami keberadaan pusaka gaib yang tertanam di rumah Anda. Tanda kedua adalah perubahan suasana. Anda mungkin pernah merasakan adanya suhu yang tiba-tiba dingin atau hangat di satu area tertentu di rumah Anda tanpa alasan yang jelas. Hal ini adalah tanda lain yang sering dirasakan oleh orang-orang yang merasakan kehadiran pusaka gaib. Perubahan suhu ini bisa jadi disebabkan oleh benturan energi gaib yang hadir di ruang tersebut. Misalnya, di tempat-tempat seperti ruang tamu, kamar, ataupun teras rumah yang menunjukkan adanya udara dingin dan bahkan panas. Cobalah untuk memperhatikan area mana yang sering mengalami perubahan suhu. Mungkin ada peristiwa di masa lampau yang terjadi di tempat itu yang bisa menjelaskan kehadiran energi tersebut. Jika Anda merasa nyaman, coba duduk di area itu dan rasakan energi di sekeliling Anda dengan menggunakan radar telapak tangan. Apakah ada perasaan tenang, atau justru ketegangan? Tanda ketiga adalah benda yang sering berpindah. Pernahkah Anda meletakkan barang di satu tempat, tetapi saat ingin mengambilnya, barang itu sudah hilang atau berada di tempat yang berbeda? Jika ini terjadi berulang kali, bisa jadi ada entitas lain yang ingin berinteraksi dengan lingkungan Anda. Pengalaman ini bisa sangat membingungkan dan kadang-kadang menakutkan. Namun, dalam dunia spiritual fenomena ini bisa menjadi tanda bahwa ada energi yang ingin berkomunikasi dengan kita.
Mungkin entitas tersebut mencoba memberitahu Anda sesuatu atau hanya sekadar bermain-main. Cobalah untuk mencatat kejadian-kejadian ini. Misalnya, tuliskan jenis barang yang sering berpindah, di mana Anda meletakkannya, dan di mana Anda menemukannya kembali. Dengan cara ini, Anda mungkin bisa menemukan pola tertentu yang dapat membantu Anda memahami apa yang sedang terjadi. Berlanjut ke tanda keempat, yaitu sering bermimpi aneh. Mimpi memiliki makna yang dalam dan sering kali bisa mencerminkan kondisi batin kita. Namun, jika Anda sering mengalami mimpi yang berulang atau sangat jelas tentang pemberian pusaka atau kemunculan orang yang tidak Anda kenal, ini bisa jadi pertanda adanya pusaka gaib. Mimpi-mimpi ini mungkin merupakan pesan dari entitas gaib yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Dalam banyak budaya, mimpi dianggap sebagai jendela ke dunia lain, dan bisa jadi ini adalah cara bagi pusaka gaib untuk menyampaikan informasi atau peringatan. Cobalah untuk mengingat mimpi-mimpi ini setiap kali Anda bangun. Perhatikan detail-detail kecil, seperti pesan, simbol atau warna yang muncul. Terkadang, mimpi bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang diri kita atau situasi yang tidak kita sadari. Tanda kelima adalah melihat bayangan atau penampakan. Jika Anda pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti bayangan bergerak di sudut mata atau penampakan samar, ini bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang hadir. Melihat bayangan atau penampakan bisa menjadi pengalaman yang menakutkan, tetapi penting untuk tetap tenang. Cobalah untuk mengamati dengan seksama. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk atau karakteristik tertentu? Adakah perasaan yang menyertainya? Bagi sebagian orang merasa tenang jika melihat penampakan, sementara yang lain justru merasa cemas. Jika Anda merasa nyaman, cobalah untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut. Tanyakan tentang keberadaannya dan apa yang ingin disampaikannya. Selanjutnya, tanda keenam adalah munculnya perubahan perasaan yang sering berubah-ubah pada Anda. Jika Anda merasa gelisah, tertekan, atau tidak nyaman di ruangan tertentu, bisa jadi ada energi negatif atau entitas yang tidak diinginkan. Perasaan ini bisa muncul tanpa alasan yang jelas dan bisa mengganggu kenyamanan Anda di rumah. Jika Anda merasa tidak nyaman, penting untuk melakukan langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan energi di rumah Anda. Mungkin Anda bisa melakukan ritual pembersihan dengan menggunakan pembacaan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, garam, dupa, atau dengan media lain untuk mengusir energi negatif. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari seseorang yang berpengalaman dalam dunia spiritual jika Anda merasa perlu. Tanda ketujuh adalah adanya kegiatan spiritual atau ritual yang tidak Anda ketahui. Anda mungkin pernah mendapati fenomena aneh seperti lilin yang menyala dengan sendirinya, alat musik yang berbunyi tanpa ada orang yang memainkannya, atau bahkan benda-benda yang tampak bergerak tanpa sebab yang jelas. Tanda ini bisa menjadi indikasi bahwa ada kekuatan gaib yang beroperasi di rumah Anda. Jika Anda mengalami fenomena semacam ini, cobalah untuk memperhatikan pola yang terjadi. Apakah ada waktu tertentu ketika aktivitas ini sering muncul? Mungkin saja ada makhluk atau energi khusus yang ingin menarik perhatian Anda atau berkomunikasi. Tanda ke-8 adalah munculnya kilatan cahaya pada malam hari. Pada malam-malam tertentu yang dianggap sakral, seperti malam Jumat Kliwon atau malam 1 Suro, rumah dengan pusaka gaib dapat menampakkan kilatan cahaya yang terlihat baik dari dalam rumah menuju langit maupun sebaliknya. Cahaya ini bisa memiliki berbagai warna, dan masing-masing warna tersebut dapat mengindikasikan jenis energi dari pusaka gaib tersebut. Jika Anda melihat cahaya berwarna putih kebiruan atau kehijauan, ini biasanya berarti energi yang ada bersifat positif. Sebaliknya, jika cahaya tersebut berwarna kemerahan, mungkin saja energinya membawa nuansa negatif.
Tanda ke-9 adalah kesulitan dalam memperjualbelikan rumah. Rumah yang memiliki pusaka gaib seringkali sulit untuk diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena pusaka gaib yang ada di dalam rumah tersebut telah beradaptasi dengan energi penghuni sebelumnya, sehingga makhluk atau khodam pusaka tersebut enggan untuk berganti pemilik. Ini bisa menjadi pengalaman yang frustasi bagi pemilik rumah yang ingin menjual, karena meskipun banyak calon pembeli, mereka seringkali merasa ada yang tidak beres dan memilih untuk mundur. Jika Anda berada dalam posisi ini, penting untuk memahami bahwa keberadaan pusaka gaib bisa menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dinamika energi di dalam rumah. Dan yang terakhir, tanda ke-10 adalah banyak rintangan saat melakukan renovasi atau pembongkaran. Ketika rumah yang memiliki pusaka gaib akan direnovasi atau dibongkar, biasanya akan muncul berbagai rintangan yang tidak terduga, seperti pekerja yang sakit tanpa sebab yang jelas, alat-alat yang rusak mendadak, atau kendala-kendala teknis yang tidak masuk akal. Situasi ini bisa sangat membingungkan dan membuat Anda kebingungan. Untuk mengatasi hal ini, sangat disarankan untuk melakukan ritual selamatan terlebih dahulu sebelum memulai proses renovasi. Ritual ini bisa membantu meredakan energi yang ada dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Jadi, itulah 10 tanda yang mungkin menunjukkan adanya pusaka gaib di rumah Anda. Jika Anda merasakan salah satu atau beberapa tanda ini, tetap tenang dan dekati situasi dengan sikap terbuka. Ingatlah bahwa tidak semua entitas gaib memiliki niat buruk, beberapa di antaranya bisa jadi hadir untuk melindungi atau memberikan bimbingan. Apabila Anda merasa tidak nyaman atau bingung, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli spiritual atau teman yang berpengalaman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar, dan jika Anda suka video ini, berikan like serta subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.